Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Sugeng Wijaksana dari kelas 12 IPA 2 absen 11. Saya akan mempraktikkan sifat koligatif pada larutan, yaitu peristiwa osmosis pada kentang. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktek osmosis yaitu adalah 2 buah kentang yang dipotong sama panjang dan lebar, 2 buah cairan, yang satu berisi air biasa dan yang satu air berisi garam, terus ada penggaris sama garam dapur. Sebelum memulai praktek, saya akan menjelaskan tentang pengertian osmosis. Pengertian osmosis yaitu peristiwa perpindahan molekul air atau pelarut melalui membran semi permeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Dan juga tekanan osmotik, yaitu tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semipermeabel. Masukkan kentang yang memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama pada larutan yang berisi garam, kadar garam sangat tinggi, dan yang satu hanya air biasa, selama 20 menit. Tujuan praktek ini itu untuk membuktikan peristiwa osmosis pada kentang. Kentang yang mengandung air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70-80%, sehingga proses perpindahan air pun dapat terjadi. Ketika kentang diuji dalam 2 larutan yang berbeda, yaitu larutan hipotonik dan hipertonik, maka kentang akan mengalami kondisi yang tidak sama. Dalam kasus osmosis, kentang yang direndam air mengalami perubahan tekstur menjadi lebih berat dan kaku, sehingga kentang sulit dibengkokkan. Hal ini terjadi dikarenakan air tersebut memiliki zat terlarut yang lebih rendah dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam kentang. Karena perbedaan konsentrasi, air pun akan bergerak masuk ke dalam kentang yang memiliki konsentrasi tinggi. Maka dari itu kentang pun terasa lebih berat karena adanya penambahan air di dalam sel kentang. Kondisi kentang yang kaku ini disebut turgid. Turgid merupakan kondisi sel tumbuhan yang membengkak karena adanya penambahan cairan dalam sel tetapi sel tidak sampai pecah. Sedangkan air yang dicampurkan dengan zat terlarut seperti garam dengan kadar garam yang tinggi, maka larutan akan memiliki konsentrasi yang tinggi juga. Hal ini terjadi karena ketika kentang yang direndam dalam larutan garam, kentang tersebut akan mengalami perubahan tekstur yang menjadikannya lebih ringan dan elastis. Seperti ini. Dia akan lebih mudah dibengkokkan dibandingkan kentang yang hanya direndam dengan air biasa. Peristiwa ini terjadi karena larutan garam memiliki konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan cairan yang ada di dalam sel kentang. Cairan sel kentang yang bersifat hipotonik akan bergerak keluar dari kentang menuju larutan garam, sehingga massa kentang pun menjadi turun. Ketika sel kentang mengerut, membran plasmanya akan terlepas dari dinding sel yang disebut dengan plasmolisis. Setelah 20 menit, kentang yang direndam ke dalam air biasa tidak terjadi perubahan tekstur. Ia tetap keras dan susah untuk dibengkokkan. Sedangkan kentang yang direndam ke dalam air berisi garam dengan larutan yang cukup tinggi mengalami perubahan tekstur, yaitu menjadi lembek dan gampang untuk dibengkokkan.